Salam dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memelihara kehidupan kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah interpretasi singkat yang merupakan bentuk atau hasil pengamatan atau penganalisaan yang telah saya lakukan dalam beberapa waktu yang telah berlalu dalam rangka pengidentifikasian masalah sosial dalam kehidupan masyarakat di mana saya berada atau di lingkungan di mana saya tinggal atau yang pernah saya kunjungi. Adapun objek atau sasaran identifikasi masalah yang saya lakukan ialah kepada anak-anak yang berumur 9 tahun ke atas. Dan bentuk-bentuk permasalahan yang saya temui dalam proses pengamatan saya ialah: 1. Kurangnya hubungan komunikasi antara seorang anak kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya orang tua kepada anak-anaknya. Kita telah tahu bahwa komunikasi merupakan sebuah hal yang mendasari sebuah keterbentukan hubungan yang lebih intim, lebih indah dan harmonis antara kedua belah pihak, serta juga dapat menciptakan sebuah situasi yang sangat baik atau yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, dalam realita yang terjadi atau dalam pengamatan yang telah saya lakukan ialah komunikasi antara seorang anak kepada orang tua sangat-sangat tidak terjalin dengan baik, karena orang tua yang terlalu sibuk atau memfokuskan diri dalam pemenuhan nafkah atau kebutuhan hidup keluarga mereka, sehingga hal itu secara spontan menuntut orang tua untuk melakukan segala hal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan dalam keluarga. Dan untuk itulah hal-hal yang lain seperti komunikasi terhadap seorang anak terabaikan atau terlalaikan. Dan yang menjadi akibat dari kurangnya komunikasi yang terjalin antara orang tua kepada anak ialah pergaulan seorang anak yang buruk atau yang kurang sopan, di mana bentuk tindakan yang telah terjadi dan telah dilakukan oleh seorang anak akibat komunikasi yang kurang harmonis ialah melakukan hal-hal yang tidak baik, misalkan bertutur kata yang tidak sopan, terus mengolok-olok teman, suka mengejek-ejek teman, dan malah mereka kadang cepat terbawa emosi dan cepat berantem terhadap teman sebaya mereka. Nah, yang menjadi poin kedua dari bentuk masalah yang saya temukan ialah adanya pengaruh zaman yang terlalu besar dan masuk dalam diri seorang anak yang berumur 9 tahun ke atas dan mempengaruhi tingkat psikologi dan karakter mereka. Misalkan hal yang telah saya temui ialah penggunaan fasilitas teknologi atau misalkan seperti HP dan sejenisnya. Mereka cenderung menggunakan alat tersebut ke hal-hal yang kurang baik, misalkan bermain game secara berlebihan serta membuka situs-situs yang terlarang. Dan bahkan dalam satu waktu saya pernah bertanya kepada seorang anak, apakah ketika mereka telah membuka situs-situs terlarang tersebut juga pernah melakukan hal tersebut dalam tindakan nyata dalam diri seorang anak kepada temannya. Dan salah satu anak berkata,
saya telah melakukan hal tersebut. Dan bahkan dia juga pernah berkata bahwa lebih dari sekali dia melakukan hal tersebut. Dan kita bayangkan bahwa di usia yang sangat muda, seorang anak telah melakukan hal itu, dan itu merupakan hal yang sangat serius untuk kita perhatikan sebagai orang yang peduli kepada generasi muda. Dan selain itu, masalah yang sering terjadi terhadap anak-anak yang berumur 9 tahun ke atas ialah pada tengah malam atau pada siang hari ketika mereka berkumpul, setelah mereka melihat ada orang yang lewat atau pengendara yang lewat di jalan, mereka akan meneriakkan, mereka akan mencari segala cara sehingga fokus atau perhatian seseorang yang mereka panggil atau teriakin itu akan pecah, sehingga menimbulkan reaksi yang kurang baik dari orang yang mereka teriakin itu terhadap kumpulan anak-anak ini nantinya. Dan hal yang lebih anehnya lagi, setelah ada orang yang menegur mereka malah mengejek, mengolok, serta melakukan hal-hal yang kurang sopan. Dan hal itu tentunya akan sangat meresahkan orang-orang sekitar atau orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Nah, adapun tindakan yang dapat kita lakukan dalam mengantisipasi serta meminimalkan tindakan-tindakan agar tidak terulang lagi serta dapat terkurang dan bahkan sampai tidak ada ialah: satu, kita sebagai orang-orang yang peduli kepada generasi yang muda yang merupakan penerus, baik itu dalam keluarga, kehidupan masyarakat maupun dalam negara. Hal yang paling utama yang dapat kita lakukan ialah membangun hubungan komunikasi yang baik, sehingga dari hubungan komunikasi yang kita bangun kepada mereka, kita akan mengetahui apa yang kurang serta apa yang mereka butuhkan dalam diri mereka. Dan hal itu akan sangat membantu mereka ketika kita memberikan berbagai masukan serta motivasi meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan pada akhirnya akan memberikan hasil yang akan bermanfaat dalam pertumbuhan kehidupan seorang anak. Hal yang kedua ialah memberikan disiplin, nasihat, serta apresiasi. Nah, terkadang ketika kita membicarakan mengenai hal disiplin ini, kita berpandangan bahwa ketika kita memberikan hukuman itu merupakan suatu hal yang benar tanpa kita memperhatikan bagaimana sebab akibat seorang anak melakukan sebuah tindakan yang salah. Dan itu merupakan hal yang kurang tepat ketika orang tua atau orang yang lebih dewasa cepat mengambil keputusan atau menyimpulkan sebuah kejadian tanpa melihat terlebih dahulu yang menyebabkan peristiwa itu terjadi, maka hal itu akan sangat cepat mempengaruhi seorang anak dan akan memberikan nilai yang kurang baik kepada kita nantinya. Dan untuk itulah poin yang berikutnya dalam bagian kedua ini ialah nasihat. Nasihat merupakan motivasi atau hal yang dapat membangun pola pikir serta pengetahuan seorang anak
dalam mencari jati diri atau dapat membuat kesimpulan-kesimpulan yang mungkin benar untuk kehidupan dia ke depannya. Serta dalam poin yang ketiga di bagian yang kedua ini ialah memberikan apresiasi. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri yang ada pada seorang